Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi seperti yang udah dikasih tahu di Telegram, kita bakalan bahas sistem magnitudo. Dan ini juga, dan banyak banget yang isi formnya tuh pengen materi sistem magnitudo, jadi kita bahas di sini sekarang. Oh ya, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dicukupkan dan disambung di lain waktu. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa magnitudo itu untuk menyatakan terang suatu bintang. Nah, jadi semakin terang suatu bintang, maka magnitudonya semakin kecil. Kalian juga mungkin udah nggak asing ya dengan istilah ini. Jadi, kalau misalnya ada bintang, magnitudonya itu 1, dia itu bakal lebih terang dari bintang yang bermagnitudo 2 dalam jarak yang sama. Gitu. Masih aman ya sampai sini. Aku lanjut. Nah, ini yang pertama, ada yang disebut magnitudo semu. Nah, jadi magnitudo semu ini jadi kayak magnitudo yang dipengaruhi oleh faktor jarak. Kenapa dipengaruhi oleh faktor jarak? Karena nih, ini dari rumusnya. Jadi rumusnya itu M1 minus M2 sama dengan minus 2,5 log E1 dibagi E2. Nah, jadi kan kita tahu bahwa E ini tuh ini flux yang diterima oleh pengamat. Ini E itu rumusnya L per 4 VD kuadrat nih. Nah, D kan dia jarak ya, jarak dari planet ke bintang induknya. Atau di sini tuh lebih ke jarak kita, pengamat, kepada bintang yang kita amati gitu. Makanya magnitudo semu ini dipengaruhi oleh jarak. Jadi misalnya nih, ada suatu bintang A, dia jaraknya itu 10 parsec. Padahal dia temperaturnya itu 5.000 Kelvin. Sedangkan ada bintang B, dia temperaturnya 10.000 Kelvin, tapi jarak dari kita itu misalnya 100 parsec. Berarti kan yang kita lihat bakalan lebih terang si bintang A kan, karena dia jaraknya lebih dekat, walaupun sebenarnya kalau misalnya tidak memperhatikan jarak, pasti yang paling terang itu yang temperaturnya lebih besar, yaitu si bintang B yang tadi. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Apa aman? Halo? Ada yang bingung atau udah ngerti aman? Oke. Aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kan ini rumusnya yang M1 minus M2, terus ini tuh kayak diubah gitu. Kan kayak persamaan logaritma kayak gini nih. Nih. Yang A log B sama dengan C. Berarti si B ini tuh A pangkat C. Gitu. Jadi misalnya kita anggap si ini itu B. Nih. Bentar. Misalnya ini tuh B, ini B, terus ini itu terus ini tuh sebenarnya kan hasilnya. Ya tunggu sebentar. Ya benar ini B, terus ini C, dan ini bukan 2,5 ya, dan si A-nya itu ini si 10. Kan kalau misalnya logaritma terus dia basisnya nggak ditulis, kan itu 10 ya basisnya. Makanya bisa diubah jadi kayak gini gitu. Ngerti ya? Jadi ada 2 bentuk gitu. Nah, ini buat salah satu magnitudo. Kan yang atas itu kalau misalnya ada 2 bintang, sedangkan yang bawah itu buat 1 bintang doang. Jadi M sama dengan minus 2,5 log E gitu. Sama aja sih. Ini sih tinggal dihafalin aja. Oke? Maaf. Jadi terus sekarang ada magnitudo mutlak. Ini belum diganti. Oke, salah ya ini. Harusnya magnitudo mutlak.
Jadi, magnitudo mutlak itu adalah magnitudo yang mengandaikan bintang yang diamati itu berjarak 10 parsek. Jadi, kan apa ya, jarak kita ke bintang-bintang kan tidak selalu sama. Ada yang misal 5 parsek, 2 parsek, 1000 parsek, bahkan berjuta-juta parsek gitu. Cuman dalam sistem magnitudo mutlak ini kita mengandaikan semua bintang tuh dalam jarak yang sama yaitu 10 parsek. Biar apa ya? Biar lebih akurat aja gitu. Jadi kita biar lebih bisa apa ya, lebih bisa menentukan mana yang paling terang gitu tanpa dipengaruhi faktor jarak. Nah, rumusnya sebenarnya sama aja. M1 minus M2, cuma ini pakai M yang besar gitu. Kan tadi kalau semu pakai M kecil, kalau mutlak pakai M besar. Terus ininya pakai L. Kenapa L aja gitu kan tadi E, kenapa ini L ya? Karena si D-nya sama gitu. D-nya sama buat semua bintang, jadi bisa dicoret. Jadi tinggal L1 per L2. Terus ini tinggal diubah bentuk aja. Dan ini juga buat kalau kita mau menghitung magnitudo satu bintang doang. Gitu. Aman ya sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tinggal ngomong aja. Nah, terus ini ada yang dinamain modulus jarak. Sebenarnya modulus jarak itu kayak perbedaan magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Rumusnya ini, M kecil minus M besar sama dengan minus 5 ditambah 5 log D. Ininya M kecil minus M besarnya itu modulus jarak, ininya mutlak, terus ini semu, dan D-nya itu jarak bintang, ingat dalam PC. Oh ya, tadi aku lupa nge-mention. Pokoknya kalau misalnya kalian ngitung L, maksudnya yang sini nih. Nih kalau kalian ngitung sebuah bintang di sini D-nya itu harus jaraknya dalam meter. Kenapa? Karena si E-nya ini satuannya watt per meter kuadrat gitu. Sedangkan buat yang di modulus jarak ini si D ininya pakai parsec gitu. Jadi harus hati-hati ya. Harus diingat juga. Kita lanjut. Nah, ini buat sistem magnitudo yang lain. Jadi ada magnitudo visual, fotografi, sama UBV. Nah, kalau UBV ini tuh sistem magnitudo berdasarkan panjang gelombang U, biru, dan visual gitu. Nah, jadi magnitudo visual tuh magnitudo yang tentang panjang gelombangnya tuh 5.500 Armstrong. Sedangkan kalau fotografi 4.500 Armstrong. Nah, ini 1 Armstrong itu sama dengan 10 minus 8 meter. 1 Armstrong itu sama dengan 10 minus 10 meter. Dan harus diingat, biasanya kayak kalau misalnya kalian udah belajar persamaan Wien, pasti kan itu tuh kayak suka diubah-ubah gitu satuannya dari meter ke nano, dari nano ke Armstrong. Jadi tinggal diingat-ingat aja ya. Nah, jadi buat magnitudo visual sama fotografi itu kayak suka dibandingin gitu. Kenapa? Karena untuk menentukan bintang mana yang paling panas gitu. Nah, jadi biasanya ada yang dinamain sama indeks warna atau simbolnya itu CI, color index. Jadi makin panas atau makin biru, maka indeksnya akan semakin kecil. Jadi misalnya di soal ada perbandingan magnitudo visual sama fotografi. Terus kalau misalnya disuruh mana yang paling panas, pilih yang paling kecil indeks warnanya. Jadi kalian kurangi tiap magnitudo fotografi dan magnitudo visual tiap bintangnya, terus mana yang paling kecil itulah yang paling panas. Kalau misalnya manakah yang paling terang? Yang paling terang itu yang paling kecil magnitudo visualnya. Gitu. Nah, terus di sini ada sistem UBV. Jadi sistem UBV itu kayak berdasarkan panjang gelombang ungu, biru, sama visual. Ini juga sama buat menentukan mana yang paling panas. Jadi sebenarnya si sistem UBV ini tuh dibagi jadi dua, ada yang indeks biru dan visual, ada yang indeks ungu dan biru. Nah, sebenarnya sama aja. Jadi makin panas atau makin biru suatu bintang, maka indeksnya akan semakin kecil. Kita tahu kan kalau misalnya bintang itu makin panas warnanya bukan merah tapi warna biru gitu. Ada yang mau ditanyain?
Aman? Aman, Kak. Oke. Nah ya, FYI, ini tuh kayak soal ini tuh pernah keluar di lomba OGG. Itu kalau nggak salah. Nggak tahu di KSP gitu. Sering keluar gitu. Nah ini buat panjang gelombang dari berbagai warna. Jadi kan ada tadi ungu, biru, sama visual. Nah, sisi visual itu lebih ke hijau sih. Lebih ke hijau. Nah, kenapa harus dibandingin dari ungu, biru, hijau? Ya karena bisa jadi kayak bintang yang warnanya tuh ungu, tapi kalau diamati pakai warna hijau, jadi kayak lebih panas bintang yang warna hijau. Padahal kan semakin ke ungu, bintang akan semakin panas gitu. Makanya perlu perbandingan gitu. Dan yang visual itu biasanya panjang gelombang yang sesuai dengan apa yang kita lihat atau mata manusia gitu. Terus ini juga ada satuan, 1 nanometer itu 10⁻⁻⁹ meter. Dan biasanya juga suka keluar tuh satuan ini. Jadi buat satuan-satuan kayak nanometer, mikrometer, terus Armstrong yang kayak gitu harus dihafalin ya. Nah, terus di sini ada magnitudo bolometrik. Jadi kan kalau misalnya tadi tuh kayak magnitudo visual, fotografi, terus kayak magnitudo UBV kan sesuai panjang gelombang tertentu ya, apakah dia panjang gelombang ungu, biru. Nah, sedangkan magnitudo bolometrik ini tuh magnitudo yang diukur pada seluruh panjang gelombang. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan si magnitudo bolometrik itu tuh yang paling akurat lah gitu karena diukur pada semua panjang gelombang. Nah, jadi rumusnya sama aja. Ini buat yang mutlaknya, jadi ada magnitudo mutlak bolometrik sama magnitudo semu bolometrik gitu. Jadi sama aja kalau yang mutlak bolometrik ya dia diamatinnya di jarak 10 parsec. Kalau yang semuanya ya tergantung jarak pengamat ke si bintangnya gitu. Nah, biasanya si magnitudo bolometrik ini tuh suka dibandingkan dengan magnitudo bolometriknya matahari. Nah, ini nih buat yang belum tahu, yang tanda bulat terus titik di tengah tuh apa simbolnya matahari gitu. Dan yang harus dihafal tuh ini. Tapi biasanya suka ada di soal sih. Tapi ingat-ingat aja gitu. Soalnya suka kayak suka emang jadi si soal tuh membutuhkan magnitudo punya matahari dan biasanya kalau di soal Olimpiade Astronomi si informasi magnitudo yang matahari ini tuh kayak jarang dikasih tahu dan harus hafal tapi kayaknya kalau kebumian emang suka ada sih informasinya tapi lebih baik dihafal gitu dan sama aja ini kayak modulus jarak bolometriknya terus ini buat kalau mau cari magnitudo bolometrik tapi buat satu bintang aja gitu. Terus juga ini buat flux yang diterima pengamat. Nah, jadi kalau misalnya mau nyari flux yang diterima pengamatnya bolometrik, ya berarti luminositas bintangnya pun dalam bolometrik gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Enggak berarti ya. Karena tinggal dihafal aja sih. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ada magnitudo bolometrik. Jadi kayak masih sambungan yang tadi. Nah, ini buat yang magnitudo semuanya. Dan biasanya ada C gitu. Ini tuh kayak tetapan gitu sih. Kayak tetapannya. Berarti kan kalau misalnya kita mengamati suatu magnitudo bintang, pasti kan kayak suka ada errornya gitu. Nah, biasanya ada tetapan si C ini yang dilambangin C. Nah, sebenarnya sih kalau yang C itu kayak tergantung alat gitu dan biasanya kalau di soal ya suka ada di soal gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, si C ini tuh C dalam rentang visual dikurangi C dalam rentang bolometrik gitu. Nah, biasanya kalau di soal sih suka dikasih tahu gitu, misalnya CV-nya berapa, C bolometriknya berapa, terus ntar tinggal ditambahin doang ke si rumus ini. Nah, terus ini ada yang namanya BC koreksi bolometrik. Nah, jadi magnitudo visual dikurangi magnitudo bolometrik itu namanya koreksi bolometrik. Jadi kayak buat ngelihat berapa sih perbedaannya gitu. Kayak buat mengkoreksi juga.
Kan mungkin kalau misalnya bagi seorang astronom yang udah ahli, untuk menentukan mana bintang yang paling panas itu sangatlah penting. Jadi makanya selalu ada koreksi-koreksi tertentu gitu. Nah ini bisa juga jadi si BC ini tuh nggak selalu perbedaan magnitudo semu, tapi juga buat magnitudo mutlaknya gitu. Tinggal diganti simbol aja. Nah, sebenarnya buat apa BC ini tuh kayak buat menentukan nih, BC bernilai besar, berarti bintang yang sangat panas atau sangat dingin. Kalau misalnya BC bernilai kecil, berarti bintang bertemperatur sedang. Nah, biasanya ini tuh buat mengamati bintang yang di ekstra galaksi gitu, yang di galaksi lain, atau buat menentukan, misalnya mau menentukan apa ya, habitable zone, kan kita juga harus tahu karakteristik dari sebuah bintangnya. Makanya nilai BC ini tuh kayak sangat diperluin lah gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Nah ini, kalau nggak salah itu pernah keluar di soal OGG tahun kemarin. Jadi, apa sih? Ini tentang magnitudo juga, cuman ini tuh kayak memperhatikan absorpsi oleh materi antar bintang. Kita tahu kan kalau misalnya di galaksi sana tuh, atau di luar angkasa sana tuh kayak banyak banget materi antar bintang. Kalian juga pasti pernah dengar istilah kayak pemerahan gitu. Jadi, apa ya? Jadi kalau misalnya kita mengamati sesuatu itu, kalau misalnya ada materi antar bintang kan cahayanya jadi lebih redup gitu. Jadi misalnya kalau misalnya suatu bintang, dia jauh banget jaraknya dari kita, terus pas kita amatin, banyak banget nih materi antar bintang. Nah, padahal si bintang tersebut tuh aslinya warna biru, tapi karena saking banyaknya materi antar bintang, si bintang tersebut jadi kelihatan warna merah gitu. Nah, ini ada rumusnya. Jadi, ada yang pertama tuh namanya besar absorpsi. Dia itu dilambangi dengan AV gitu. Nah, rumusnya itu AV sama dengan R kali E BV. Nah, si R-nya ini sebenarnya kayak tetapan gitu. Tetapannya itu ini. Biasanya 3,2 buat di atmosfer bumi. Gitu. Nah, sedangkan si EBV-nya ini tuh kayak perbedaan magnitudo yang ini, yang apa sih, magnitudo di rentang biru dikurangi magnitudo di rentang visual. Terus ini kan kayak, jadi kalau misalnya, kan ini ada yang pakai simbol 0, terus ini ada yang enggak kan. Jadi yang pakai simbol 0 tuh buat yang magnitudo intrinsiknya. Jadi intrinsik tuh misalnya kita bakal mengamati bintang pada spektrum sekian. Misalnya pada spektrum 5.000 Armstrong misalnya. Nah, ternyata si bintang yang kita amati itu dia bernilai 4.000 Armstrong. Nah, ntar masuknya itu ke rentang yang nggak ada simbol 0 ininya gitu loh. Dan biasanya kalau di soal sih langsung dikasih tahu gitu, misalnya yang B berapa, terus yang B0 berapa gitu. Nanti ada latihan soalnya kalau misalnya bingung. Nah, terus ini, sedangkan si AVI ini yang besar absorpsi, dia itu perbedaan visual, jadi magnitudo visual yang dimiliki bintang dikurangi magnitudo visual intrinsik. Jadi intrinsik tuh tadi yang apa? Yang pengamat tentukan gitu. Jadi magnitudo yang pengamat tentukan dalam rentang spektrum berapa gitu. Nah, jadi biasanya si AV ini tuh suka ada di modulus jarak gitu nih. Nah, sebenarnya ini kan yang V ini tuh magnitudo visual semu, sama kayak ini nih. Magnitudo visual gini. Cuman di sini tuh simbolnya V doang. Jadi sama aja gitu, nggak usah bingung. Kalau misalnya kalian lagi ngerjain soal mau pakai simbol yang MV ini ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang V doang ya nggak apa-apa. Cuman biasanya di soal itu suka pakai langsung V besar gini. Jadi kalau misalnya nemu V besar atau B besar kayak gini, tandanya itu mereka magnitudo semu gitu. Cuman kan kalau yang B berarti magnitudo semu di rentang panjang gelombang biru. Kalau yang V kan magnitudo semu di rentang panjang gelombang visual gitu. Ini sih sama kayak yang tadi, tapi ditambahin AV yang ini gitu.
Ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Kan nilai BC yang kecil atau yang besar tuh rentangnya berapa? Nah, sebenarnya kalau misalnya rentangnya sendiri sih, kalau aku baca di literatur juga gak pernah dikasih tahu rentangnya berapa. Cuman mungkin kalau misalnya yang besar tuh sampai ke puluhan gitu. Jadi misalnya dia 20 ke atas, sedangkan kalau yang kecil tuh biasanya minus atau satu atau satuan gitu sih. Dan kalau misalnya nggak salah, ini tuh yang nilai BC ini nggak pernah keluar di soal dan langsung aplikasinya tuh oleh astronom tuh langsung ke grafik gitu buat menentukan apa ya, buat menentukan tipe bintang gitu, tipe bintang yang di ekstra galaksi. Gitu sih paling Nabila. Aku cuman jawab segitu, nggak apa-apa. Apakah cukup jelas? Oke. Yang lain ada yang mau nanya lagi? Aman ya berarti. Aku lanjut aja. Nanti langsung nanya aja ya. Nah, ini buat lanjutannya. Nah, jadi kalau yang tadi yang intrinsik itu, yang ada simbol nolnya di bawah, jadi spektrum yang dipilih oleh pengamatnya. Jadi misalnya bebas pengamatnya mau mengamati di misalnya rentang panjang gelombang 6.000 Armstrong. Nah, sedangkan si yang nggak ada simbol nolnya ini atau magnitudo semuanya yang di arah rentang biru atau visual ini berasal dari bintangnya. Misalnya bintangnya punya magnitudo visualnya 5, sedangkan magnitudo birunya itu 3 gitu. Buat informasi aja sih. Tapi biasanya kalau di soal kayak langsung dikasih tahu gitu, misalnya kayak B0 berapa, B berapa, V berapa. Jadi kayak nggak pernah ada soal yang pakai deskripsi gitu dan kita harus menentukan ini tuh B0 atau B ya gitu. Kita lanjut. Nah, ini langsung latihan soal magnitudo. Oh ya, sebelum latihan soal ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Nah, ini kalian mau ngerjain sendiri dulu. Kayak ini gampang deh. Coba nih baca soalnya dulu. Sistem bintang ganda Albireo terdiri atas dua buah bintang dengan magnitudo masing-masing komponen adalah 3,35 dan 5,9. Seorang pengamat mengamati sistem bintang ganda Albireo ini dengan mata telanjang. Jadi maksudnya dengan mata telanjang itu dia nggak pakai teleskop. Jadi nanti apa ya, dia mendapatkan dalam rentang panjang visual. Jadi dalam rentang panjang gelombang visual. Gitu. Terang sistem bintang yang terlihat adalah, ada yang mau ngerjain dulu atau mau langsung dibahas? Gimana nih? Dibahas aja atau gimana? Oke, kayaknya oke dibahas aja ya. Nah, jadi kita buat langkah pertamanya itu adalah ini nih. Kita kayak di list dulu. Tadi kan M1-nya itu 3,35, M2-nya 5,9. Nah, terus kan ini tuh kita nyari terang sistem bintang kan. Berarti terang sistem bintang tuh buat si sistem bintang ganda ini gitu. Nah, buat nyari terang sistem bintangnya jangan dijumlahin magnitudonya. Kenapa? Ya karena kalau dijumlahin kan bakal semakin besar. Berarti kan dia kayak seolah-olah bakal semakin redup. Nah, itu tuh cara yang salah. Makanya, ketika dapat soal bintang ganda yang kayak gini, oke, nih kamu cari dulu E-nya pakai rumus ini E sama dengan 2,5 minus M. Gitu.
Coba dihitung dulu nih. Jadi ntar kalau dihitung dapat E1-nya sekian dan E2-nya sekian. Dan rumus ini udah aku simpan di slide sebelumnya. Gitu. Nanti dapat E1-nya sekian, E2-nya sekian, terus kamu jumlahin jadi E total. Udah gitu, masukin lagi ke rumus ini. M total sama dengan minus 2,5 log E total gitu. Ingat ya, kalau misalnya nyari magnitudo, 2,5-nya pakai minus. Kalau misalnya nyari flux yang diterima pengamat, 2,5-nya nggak pakai minus, karena kan minusnya jadi di magnitudo ini. Ini bisa diubah-ubah gitu sih, tinggal pakai konsep logaritma gitu. Jadi kalian hafalin salah satu rumus aja, bebas mau yang dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk logaritma. Nanti tinggal diubah aja deh gitu. Terus pas dimasukin ini ke sini, dapat deh gini 3,23. Terus kan karena tadi di option itu yang adanya 3,25, makanya kita pilih 3,25 aja. Karena kan yang paling mendekati gitu. Ada yang mau ditanyain? Ngerti semuanya? Ada yang nggak paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini juga aku ambil dari soal SP Astronomi 2017. Kekecilan nggak? Masih bisa dibacakan soalnya? Atau kalian besarin aja lah ya. Nih, aku bacain aja. Jadi, tabel berikut adalah data untuk bintang G1581 yang memiliki sistem keplanetan. Nah, di sini ada kelas spektrumnya, dia M3. Berarti ini tuh ada di, apa ya, kan maksudnya, apa tuh namanya, klasifikasi bintang kan yang dari O sampai O sampai M, yang Oh B, yang itu yang Oh Be a Fine Girl Kiss Me. Kalian hafal kan? Nah, berarti maksud dari M3 itu dia bintang kelas M. Terus ada magnitudo visualnya sekian, dan magnitudo mutlak bolometriknya sekian. Ada juga jarak ke buminya 6,21 parsec. Nah, terus beberapa planet diantaranya ditemukan berada pada zona yang dapat dihuni habitable zone, atau HZ simbolnya, dari bintang. Habitable zone adalah zona seputar bintang dengan tekanan atmosfer sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan air berwujud cair di permukaan planet. Rumus empirik untuk batas dalam dan batas luar masing-masing adalah, nah, di sini ada rumusnya. Dan sebenarnya ini tinggal dimasukin aja sih. Ini tuh dia HZ in, ini tuh HZ out. Jadi ini yang buat batas dalam ya, in. Dan ini buat yang batas luar atau out. Nih, batas luar gitu. Nah, dengan L, ini L bintang. Kayak itu tuh, apa sih, simbol gini nih. L bintang. Kayak gini simbolnya. Ya, gitulah L bintang. Sorry ya, L bintang. Dan L matahari adalah luminositas bintang dan matahari. Nilai batas dalam dan batas luar untuk G1 M581 adalah, nah, jadi yang ditanyain tuh berapa nih nilai HZ in dan HZ out-nya gitu. Nah, ini kelihatan kan? Kalau misalnya kekecilan bilang aja ya. Nah, jadi kan tadi kita belajar ada rumus ini nih, yang magnitudo bolometrik minus magnitudo bolometriknya matahari sama dengan minus 2,5 log L bintang per L matahari gitu. Nah, tadi dari informasi, si magnitudo bolometrik bintangnya itu 9,58. Nah, sebenarnya ini tuh, nih, yang mutlak ya. Kan tadi tuh yang bolometrik ada dua, ada yang semu, ada yang mutlak. Nah, berarti ini maaf aku ini salah nulis.
Ganti aja. Jadi ini anggap aja ini mutlak ya, pakai M besar. Ini juga pakai M besar gitu. Nah, tadi kan magnitudo mutlak bolometrik bintangnya 9,58, mataharinya 4,72. Nah, seperti yang tadi aku udah omongin, kalau di OSP astronomi itu buat anak astro, si magnitudo mutlak mataharinya pasti nggak akan dikasih tahu karena kalian disuruh menghafal atau enggak mereka tuh suka dikasih listnya gitu bareng sama soalnya. Nah, jadi kan tadi sama yang kayak di slide sebelumnya, si magnitudo bolometrik matahari itu nih 4,72 gitu. Nah, ini tinggal pakai kalkulator. Jadi kamu ini kurangin 9,58 dikurangi 4,72 terus dibagi 2,5. Nanti hasilnya minus 1,944 gitu. Nanti kan ini log L per L0 kan ini basisnya tuh 10 kan. Jadi kalau misalnya logaritma, terus dia gak dikasih tahu si basisnya berapa, pasti basisnya itu 10. Makanya buat dapat si L per L matahari itu, dia tuh kayak tinggal 10 pangkat ini nih. 10 pangkat ini. Gitu. Dapatlah 0,011376. Coba ada yang bingung nggak? Dapat L per L mataharinya berapa? Coba kalian hitung dulu deh. Nanti kalau misalnya ada yang dapatnya beda, boleh ngomong. Oke. Apakah aman? Kalau misalnya aman dan udah bisa ngitungnya, boleh bilang aja ya. Oke, Awalina sama. Yang lain juga kayaknya sama ya. Kalau misalnya tidak bersuara, aku anggap sama. Oke, oke sip. Berarti udah pada bisa pakai kalkulator ya. Oke. Nah, terus tadi informasi dari soal, nih rumusnya tuh buat HZ ini-nya segini. Terus buat HZ out-nya itu segini. Ya udah, tinggal dimasukin aja. Tinggal pakai kalkulator, masukin, dapatlah segini. Berarti hasilnya 0,1 dan 0,14. Berarti yang ini deh. Ini. Tuh. Sok coba kalian hitung dulu sambil belajar pakai kalkulator ya. Semenit, kayak 2 menit deh. 2 menit sampai 13.50 ya. Ntar kalau misalnya ada yang udah selesai sebelum 13.50, langsung ngomong aja aman gitu ya. Oke, Awalina aman. Yang lain ditunggu ya. Oke, aman, aman. Oke, siap-siap. Kita lanjut ya. Nah, ini juga aku ngambil soal OSP astronomi. Sebenarnya sih aku nggak tahu kalau misalnya nanti di KSP kebumian bakal muncul soal yang kayak gini atau enggak. Cuman kalau di OGG, kalau kalian ikutan OGG dan pengen menang OGG, nggak salah belajar sampai ke sini gitu. Dan pernah keluar juga soalnya yang bentuk kayak gini. Nah, kita baca soalnya. Bintang bertipe spektrum FOV memiliki magnitudo mutlak visualnya 2,6 dan warna intrinsik yaitu segini. Nih. Itu sama aja kayak B0 min V0 ya. Dan bisa juga kan si 0-nya disimpan di luar tanda kurung gitu. Segini 0,3. Terus bintang X yang bertipe spektrum FOV diamati memiliki magnitudo visualnya
6,79 dan B min V-nya itu 0,35. Nah, dari informasi ini, maka jarak bintang yang diamati tersebut adalah ditanyain tuh jaraknya. Berarti kalau misalnya udah nanya jarak, terus kita punya magnitudo visual nih. Kalau misalnya ada magnitudo visual, maksudnya itu adalah yang semu, jadi yang kecil gitu. Kalau misalnya mutlak, suka ada ininya, di bacaan mutlaknya. Gitu. Kalau misalnya jarak, berarti kayak udah langsung pikiran kamu tuh, oh pakai modulus jarak. Tuh ya. Nah ini aku, kalau misalnya kecil bisa digedein aja ya. Tunggu, aku coba gedein. Nah, ini juga aku manual gitu. Nah, jadi kan tadi dari soal magnitudo mutlak visualnya 2,6, terus B min V0-nya 0,3. Ini buat spektrum FOV-nya. Sedangkan si bintang X yang diamati itu, dia tipe spektrumnya tuh segini. Dia kan ada MV atau V sama aja, 6,79, dan B min V-nya 0,35. Gitu. Ini informasi soal. Yang ditanya ini adalah jarak. Nah, karena kita tahu kalau misalnya nanyain jarak itu langsung pakai rumus ini. Si apa namanya tuh modulus jarak, tapi yang ada AVI-nya gitu. Yang ada AVI-nya kenapa? Karena di sini diketahui ini. Tuh, aku hapus dulu. Sebentar. Nah, kenapa pakai AVI? Karena kita ada ini nih. Ada yang B min V0 sama B min V. Jadi makanya pakai plus AVI. Kalau misalnya nggak ada yang intrins, nggak ada apa data intrinsik, ya udah nggak usah pakai AVI gitu. Jadi nggak usah memperibet diri. Tuh. Kan tadi kita tahu kalau misalnya AVI itu R dikali EBV. Terus EBV-nya itu ini. Ya, segini. Terus tinggal dikurangin deh 0,35 dikurangi 0,3 ya 0,05. Terus karena R itu tetapan 3,2. Jadi kan tadi gak dikasih tahu di soal kan R-nya berapa. Nah, jadi harus ingat aja. Jadi kalau misalnya gak dikasih tahu itu pasti 3,2. Kalau misalnya ada nih R misalnya 3,5 ya udah ikutin kata di soal gitu. Kalau misalnya nggak ada ya langsung 3,2. Terus pakai rumus yang AVI sama dengan RBV. Nah, pakai rumus yang AVI sama dengan RBV, dimasukin dengan R-nya itu 3,2, si EBV-nya 0,05, dapatlah AVI-nya 0,16. Nah, terus kita masukin pakai rumus tadi yang modulus jarak yang perbedaan magnitudo semu dan magnitudo mutlak. Bentar. Nih. Ini. Kan tadi yang semuanya 6,79, terus yang mutlaknya 2,6. Terus tinggal dimasuk-masukin, ininya 0,16 dari sini. Ya. Nah, ini sih, coba kalian hitung nih. Kalau aku sih ininya kurangi dulu. Jadi 6,79 dikurangi 2,6 berapa? Terus ini minus 5 ditambah 0,16 berapa? Nah, nanti si hasil yang 6,79 minus 2,6-nya dikurangin sama minus 5 tambah 0,16 gitu. Kan pindah ruas gitu ya. Ntar dapat 9,03, nanti ininya itu dibagi sama 5 nih. Dibagi sama 5, terus karena logaritmanya itu basisnya 10, jadi 10 pangkat. Dapatlah si D-nya segini. Gitu. Coba deh hitung dulu. Coba hitung ya. Nanti aku kasih waktu sampai 13.58 lah. Tapi kalau misalnya ada yang udah selesai sebelum itu, tinggal ngomong aja aman. Terus juga yang gak dapet, boleh langsung ngomong aja, Kak aku ngerti. Kak aku misalnya bingung gimana cara pakai kalkulatornya gitu. So, hitung dulu ya. Oke, Fahrezi sama yang lain ditunggu ya.
Sama. Oke, Maulana sama. Oke. Sama-sama. Oke, udah pada bisa ya pakai kalkulator. Oke, aman. Oke, sip. Keren, keren. Oke, nanti yang misalnya masih bingung atau nggak dapet, boleh langsung ngomong aja ya. Oke, aku lanjutin. Nah, jadi sebenarnya latihan soalnya udah selesai sih. Cuman 3 soal, terus ini bakalan bahas. Ini sih aku ngelis gitu rumus-rumus penting, cuman di sini aku nggak akan latihan soal buat si rumus penting ini. Jadi aku ini list rumus penting yang sekiranya emang harus kalian hafal buat nanti OSP. Ya, buat nanti OSP atau KSP sekarang. Nah, jadi yang pertama itu yang pasti ada rumus flux. Kalian juga pasti tahu yang F sama dengan tau T pangkat 4. Terus ada rumus luminositas. Yang L sama dengan 4VR kuadrat tau T pangkat 4. Terus ada ini flux pancaran. Nah, jadi aku jelasin dulu ya dari pertama apa perbedaannya F, L, sama E. Nah, jadi kalau F itu energi persatuan luas. Jadi pokoknya energi yang dari bintang persatuan luasnya bintang gitu. Jadi kayak kalau misalnya bintang memancarkan energi, jadi langsung dihitung gitu. Jadi cuma dipengaruhi sama si temperaturnya pangkat 4 gitu. Dan ini satuannya juga harus diingat. Oke, sedangkan kalau luminositas itu bintangnya dianggapnya tuh bola gitu, dianggap bola dan memancarkan energinya itu ke semua arah, makanya dikaliin ini 4VR kuadrat atau luas bolanya gitu. Sedangkan kalau flux pancaran itu adalah energi yang diterima oleh pengamat, jadi ada faktor jarak pengamat dengan si bintangnya, makanya dibagi 4VD kuadrat gitu. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya rumus flux sama flux pancaran tuh watt per m kuadrat, kalau luminositas tuh watt doang gitu ya. Terus ini ada efek Doppler, jadi dia tuh eh, menunjukkan gerak bintang yang mendekat atau menjauh. Ini rumusnya. Sebenarnya nanti aku bakal bahas mungkin di pertemuan yang lain kali gitu. Jadi itu kayak ada perbedaan panjang gelombang, terus ini panjang gelombang yang diamati oleh pengamatnya. Jadi misalnya pengamat mengamati bintang di panjang gelombangnya 4.000 Armstrong gitu. Sedangkan nanti si bintangnya 3.000 Armstrong gitu. Makanya nanti ada perbedaan panjang gelombang nih. Lambda dikurangi lambda 0 gitu. Sama dengan VR. VR tuh kecepatan radial per C. C itu kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih, kamu dapat si VR-nya tuh ini positif, maka sumbernya itu dia tuh menjauh. Sedangkan kalau misalnya VR-nya itu negatif, berarti si bintang atau sumbernya itu mendekat. Gitu. Jadi jangan kebalik. Nah, ini ada ya tadi. Oh ini maksudnya lambda yang diam tuh dia pakai 0. Jadi maksudnya lambda diam itu lambda yang dipakai sama pengamatnya gitu. Sedangkan lambda yang diamat itu ya bintang yang kita amat itu dia punya panjang gelombang berapa gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman ya berarti kalau nggak ada yang nanya. Nah ini ada kecepatan tangensial. Itu kayak temennya kecepatan radial. Dan biasanya, aku nggak tahu sih ini pernah keluar di OSP apa enggak. Tapi kayak pernah deh. Dan harus dihafalin juga karena suka kayak tiba-tiba keluar gitu, misalnya kayak di soal-soal TO kan. Nah ini jadi ada VT, ini VT atau kecepatan tangensial. Jadi dapat teramati secara visual karena kecepatannya tegak lurus dengan arah pandang mata. Jadi kan ini mata kita. Nah, sedangkan kecepatan tangensial itu dia tegak lurus gitu sama arah mata kita. Jadi makanya dia dapat teramati.
Sedangkan si kecepatan radial ini, dia tidak dapat teramati secara visual karena kecepatannya searah pandang mata. Jadi kayak ini mata kita, terus kayak dia kan apa ya, seolah-olah dia searah gitu geraknya. Makanya kalau misalnya diamati oleh mata kita itu kayak kurang kurang efektif kurang efektif atau tidak dapat diamati. Makanya tadi harus pakai persamaan efek Doppler tadi gitu buat si kecepatan radial ini. Nah, ini buat kecepatan tangan sial, simbolnya itu VT. Ini rumusnya 4,74 V dikali D. D itu kayak jarak bintang ke si pengamat dalam satuan parsec. Dan ini tuh eh, udah kayak satuan yang ditentuin gitu. Jadi emang VT-nya dalam kilometer per second. Terus ini tuh proper motion ya. Jadi itu proper motion. Proper motion-nya tuh ini detik busur per tahun. Terus D itu dalam parsec dan P itu paralaksnya. Nih, jadi kan kalau misalnya kalian belajar paralaks yang di awal-awal materi astronomi kan D sama dengan 1/P kan. Nah, D-nya parsec, P-nya itu ini detik busur gitu. Jadi kalau D-nya diubah, dia bakalan jadi gini gitu. Ya, tinggal diubah aja sih. Soalnya kan kalau di soal biasanya ada soal yang langsung ngasih informasi D, ada juga yang soal yang ngasih informasinya P dalam paralaks gitu. Nah, ini buat kecepatan resultannya. Ya sama kayak vektor yang kalian pelajari di sekolah. Jadi V-nya itu adalah akar dari VT kuadrat tambah VR kuadrat. Ini kan gambarnya tuh. Kayak vektor gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman berarti ya? Kalau nggak ada. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau nggak salah itu pernah muncul di KSK gitu ya. Aku lupa sih. Cuman mungkin takutnya kayak tiba-tiba ada gitu. Dan aku juga nyaranin kalau misalnya ada soal yang dia itu, misalnya contoh soalnya itu sebuah bintang dengan luminositas 4 kali 10 pangkat 12 watt misalnya. Dengan masanya sekian. Enggak, misalnya yang diketahui itu cuman bintang dengan luminositas sebesar 4 kali 10 pangkat 18 watt, lalu diketahui luminositas mataharinya sekian, terus masa mataharinya sekian, dan tiba-tiba ditanyain berapakah masa bintangnya. Nah, sebenarnya kalau dapat soal yang kayak gitu, pakailah rumus ini gitu. Jadi nanti tinggal dibandingin aja L bintang dibagi L matahari. Oh, oke. Ada yang nanya, kalau misalnya VR atau kecepatan radial satuannya apa? Kalau kecepatan radial tuh biasanya meter per second. Oh, ini hilang ya? Nah, nih. Kan di sini tuh misalnya nih, delta lambda per lambda nolnya misalnya meter. Atau misalnya kan bisa nanometer, mikrometer. Pokoknya si delta lambda sama lambda nol ini tuh bebas gitu. Satuannya asal mereka tuh sama. Jadi kalau misalnya mau delta lambda per lambda nolnya itu nanometer, ya harus sama. Pokoknya soalnya kan ntar dalam perhitungan matematika dia bisa dicoret kan si satuannya. Sedangkan sisanya itu ini C-nya kan dia biasanya kita pakai meter per second. Nah, berarti si VR-nya juga dia meter per second gitu. Nanti dari meter per second ini dia bisa diganti ke kilometer per second atau kilometer per jam bahkan. Gitu sih. Cuman kalau mau pakai rumus ini, kalau kamu masukin si C-nya ini dalam meter per second, ya nanti dapat VR-nya meter per second gitu. Kecuali yang VT ini. Dia kan km per second. Nah, berarti kalau misalnya kamu nanti dapat si VR-nya itu meter per second, berarti dia harus diubah ke km per second dulu gitu, biar sama kayak si VT-nya. Jadi dia ngikut gitu sih. Apakah bisa dipahami yang tadi nanya? Fahrezi? Oke, sip-sip. Jadi kalau astronomi itu kayak main satuan-satuan aja gitu. Dan ini sih yang kecepatan tangan sial ini yang harus dipahami. Ini kayak apa ya? Rumus penemuan kali ya. Jadi kan ini kayak beda banget. D-nya dalam parsec, P-nya dalam detik busur, ini dalam tahun, tapi ini tiba-tiba km per second.
bukan KM per tahun gitu kan. Nah, sebenarnya sih ini mungkin para ahli yang apa ya, yang merekonstruksi makanya bisa seperti ini gitu. Dan mereka juga sih berdasarkan penelitian gitu. Oke, jadi diterima aja. Nah, ini balik lagi ke yang tadi. Nah, jadi kan tadi tuh kalau misalnya ada soal yang kayak tadi, ya tinggal perbandingan luminositas bintang per luminositas mataharinya. Gitu. Nanti si masanya juga kita bandingin pakai pangkat 3,5 gitu. Terus kalau misalnya nih, yang dikasih tahu di soalnya tuh ininya, yang dicari tuh si M mataharinya. Terus gimana ini pangkatnya? Ya udah, kalian ubah ke logaritma kalau kayak gitu. Ini kan eksponen. Nah, kalian ubah ke logaritma. Berarti kan ini kan kayak apa ya? Ini kan absisnya tuh M bintang per M matahari kan. Nah, tapi sebenarnya sih kalau misalnya soal itu biasanya yang ditanyainnya sih si luminositas si bintangnya gitu. Nanti kalau misalnya ditanyain masa mataharinya tinggal diubah pakai persamaan logaritma gitu sih. Tapi yang biasanya sih ininya, si luminositas bintangnya. Dan biasanya informasi buat luminositas matahari dan masa matahari udah ada di soal gitu sih. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau ada yang pernah nemu soal yang kayak gini? Tapi sejauh ini sih yang aku temuin soal yang kayak gini tuh cuma ada di pelatnas doang. Jadi kayak nggak usah terlalu dipikirin juga gitu. Cuman takut ada. Atau kalian, itu sih kalau kalian mau ikutan OGG kan biasanya soal OGG tuh kayak menantang gitu kan. Terus kayak tiba-tiba, ih aku padahal belum belajar ini, tapi kok kenapa ada di soal OGG? Nah, biasanya suka ada di soal OGG sih, soal-soal yang pakai rumus baru gitu. Oke, ini slide terakhir. Nah, kalau nggak salah ini tuh pernah keluar di soal KSK tahun 2020. Jadi ada yang namanya temperatur equilibrium. Nah, temperatur equilibrium itu adalah temperatur teoritis di mana planet dianggap sebagai black body atau benda hitam dan hanya mendapat radiasi dari bintang induk dengan mengesampingkan faktor atmosfer. Jadi ini tuh kayak kan misalnya bumi nih, bumi kan punya atmosfer. Nah, di atmosfer bumi kan ada kayak gas rumah kaca yang ngebuat bumi itu jadi lebih panas. Nah, sedangkan si temperatur equilibrium ini tuh kayak mengesampingkan faktor atmosfer tadi dan cuma memperhatikan radiasi yang diterima oleh matahari. Nah, setelah diturunin, hasilnya bakal segini. Dan sebenarnya ada sih penurunannya, cuman mungkin nanti di pertemuan selanjutnya aku bakal bahas lebih dalam gitu. Dan sebenarnya ini kayak, kalau nggak salah pernah keluar di KSK tahun aku. Gitu. Jadi tinggal, kalau misalnya kalian tahu rumusnya, tinggal dimasukin doang. Akar 4 kali luminositas dikali 1 min albedo atau albedo dibagi 16 Vd kuadrat. Nah gitu. Terus juga kalau nggak salah pernah keluar di OSP 2018. Kalau nggak salah ada. 2018 itu. Di situ tuh pokoknya ada informasi albedonya ada, luminositasnya ada. Gitu. Kalian bisa dicek aja. Nah, itu tuh pakai rumus ini juga yang T akar 4L 1 min A per 16 Vd kuadrat. Dan dihafalinnya juga mungkin bakalan cukup mudah ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah selesai sih materinya dan udah 1 jam lebih juga. Oke, ada yang mau ditanyain? Perihal magnitudo tadi dari awal sampai sekarang. Apa ada yang bingung atau kalian ngantuk? Jangan-jangan. Solar insolation. Oke, yang Hizri dulu ya. Apa kayak sama kayak soal insolation? Nah, sebenarnya beda sih. Kan kalau insolasi dari matahari itu biasanya dalam satuan E kan, yang flux itu. Yang flux yang E, kan itu kan ada tetapan kan, yang E matahari itu berapa. Nah, itu solar insolation. Jadi kayak energi yang dikasih matahari
terus diterima di bumi. Sedangkan si temperatur equilibrium ini satuannya Kelvin. Ya temperatur, satuannya Kelvin. Cuman emang dipengaruhi oleh tadi solar insolation gitu paling Hizri. Apakah dimengerti? Kelvin. Halo Hizri? Oke. Nah terus dari Salsabila, Kak sayang latihan soal nomor 1 hitungannya tidak ketemu. Oke. Tunggu bentar ya. Ini jawaban 3. Ini. Oke, Salsabila boleh di on mic gak? Di belah mananya yang beda? Apakah dari awal beda atau pas akhirnya doang? Yang pas akhirnya ini Kak, M total itu. Oh, tapi M total kamu dapat totalnya? Yang dapat itunya dapat kok. Yang L Oh. totalnya. Kamu dapatnya berapa? Pas M Sama. totalnya. Yang totalnya sama. Kalau yang bagian M total sama dengan min 2,5 log total ini saya nggak ngerti caranya. Oh, yang itu. Kalau Iya. kayak gitu sih, kamu tinggal ini pencet logaritma, terus masukin 0,050929. Cobain. Oke, sebentar Kak. Oke. Sok. Dapat berapa Salsabila? Saya ketemunya minus 1,2930. Iya betul. Terus tinggal dikaliin minus 2,5. Minus 2,5. Iya, itu perkalian itu. Dapat kan 3,23. Nah, ini perkalian ya. Nah, aku titikin. Jadi garis. Jadi garis. Nah, itu titik kali. Gimana Salsabila dapat? Iya Kak, dapat. Oke, aman ya berarti. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi gak? Yang tadi yang masih belum dapat jawabannya boleh bilang aja ya. Oke. Gimana, ada yang mau nanya? Oh ya, di sini kalian udah pada ngerti pakai kalkulator belum? Itu tutorial yang dibuat di YouTube, apakah cukup atau kalau kata Sultan sih katanya dia mau kayak live pakai kalkulator sambil ngerjain soal. Kalau yang lain gimana? Apakah udah ngerti atau ada yang masih bingung? Sebenarnya sih ini materinya udah sampai sini dulu. Udah selesai sebenarnya. Jadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman. Oke. Mungkin enggak Kak, aman. Oke. Oke, sip. Aman. Oke. Oke, berarti ditunggu sekitar 2 menitan buat yang nanya kalau mau.
Ntar kalau misalnya dari 2 menit itu gak ada yang nanya, ya udah berarti kita udahan aja ya. Udah lebih dari 1 jam juga. Oh iya, kok kalian sekolah sampai jam berapa? Kalau sekolah daring gitu. Jam 1, jam 2. Sampai sore Kak. Sorenya jam berapa, Elang? Kalau saya biasanya sampai jam 3-an atau jam 2 gitu. Oh, oke, berarti jam 2, jam 3. Jadi kalau misalnya ada meet di les, paling jam 4-an lah ya bisanya. Atau kalian capek? Atau nggak apa-apa kalau jam 4 atau malam kali ya? Atau boleh, bisa. Oke. Oke, boleh. Kalian KSP-nya kapan sih? Miss the Max. Awal Agustus. Oh, Agustus. Masih lama berarti. Sebentar lagi deh. Kayak pokoknya semangat, terus kayak kerjain latihan soal gitu. Tadi kan kalian juga udah bisa ngerjain soal OSP astronomi kan. Itu bagus sih kalau misalnya kalian ngerjain soal-soal yang lainnya. Dan gak usah dilahap semua juga gitu. Kalau misalnya ada soal astronomi yang ada integral, limit yang kayak gitu, ya udah dilewat aja. Yang kira-kira dekat-dekat sama soal kebumian lah kalian kerjain. Itu sih tipsnya buat astronomi. Mungkin kalau buat geologi gitu, kayak banyaknya hafalan batuan mineral gitu juga. Pasti itu materi wajib, itu harus dihafalin sih, terus dibaca aja. Misalnya kayak mungkin bagi yang muslim kan pasti sholat subuh. Nah setelah sholat subuh sempetin kayak baca-baca nama-nama batuan gitu, biar lebih inget aja. Atau baca-baca hal-hal hafalan kayak misalnya ngapalin skala Beaufort atau iklim-iklim gitu. Next, materi air tanah Kak. Oh, yang kayak aquifer gitu ya Irham. Oh emang air tanah banyak keluar ya pas KSK? Atau gimana? Kalau nggak salah tuh air tanah juga muncul ya di di OSP 2018 gitu. Boleh sih bahas air tanah. Mungkin nanti juga bakal di-collab sama materi lain. Coba deh yang lain maunya materi apa? Kan kalian juga udah isi form, cuman si formnya tuh banyak banget gitu loh, kayak kan karena saking banyak kayak yang apa sih kalau yang request gitu, jadi kayak bingung. Di sini juga nih geologi ada yang pelapisan sedimen, geostruktur, geohidrologi, air tanah, litosfer, batuan mineral, geologi sejarah gitu kan. Meng-stress hafalannya. Wah. Oh, sesar, kekar, strike deep. Yang lain gimana tuh? Geologi hafalannya banyak. Oh, coba kalau waktu kalian ingat gak sih soal KSK geologi paling banyak yang keluar apa? Yang paling banyak di KSK. Kedengaran batuan tuh Kak, susah, struktur Kak. Oh ya. Oh, di KSK juga banyak ya kayaknya yang deep, strike deep gitu. Bisa jadi sih. Oh, banyak gambar. Gambar apa? Kayak lipatan gitu. Apa gambar batuan? Oh iya, tata koordinat udah ada ya di YouTube buat Hizri. Stratigrafika kurang paham juga. Oh, oke. Berarti terus gambar batuan juga. Oke. Gambar. Oh, banyak gambar. Terus kalau misalnya ditanya nih, dari astronomi, oseano sama meteo dan OC waktu KSK kemarin, mana yang paling susah? Ketidakselarasan. Oh, astro paling susah. Astro lagi ya, masih astro sih. Oh, oke. Astronya banyak hitungan ya?
betul. Kalian nggak nulis soalnya gitu, nggak boleh ditulis. Kan ngotret terus tulis aja gitu soalnya buat kalian sendiri. Maksudnya jangan kayak buat apa sih, bukan buat apa ya, maksudnya kayak bukan buat curang, tapi kayak buat inget-inget aku tuh harus tahu rumus ini karena soalnya tuh yang keluar tuh ini gitu. Coretannya diambil. Berarti benar-benar nggak boleh ya. Emang nggak boleh sih. Ya aku juga nggak boleh. Cuman ada yang inget gak gitu. Jadi aku juga waktu KSK walaupun offline atau online kan itu juga sebenarnya coretannya itu ada aku sih nggak diawasin gitu sih. Cuman emang pada nggak seribut sekarang, maksudnya kayak nggak pada curang kayak sekarang walaupun diawasin. Nggak ada yang curang malahan. Milan COVID. Lebih banyak teori Kak. Tentang eksoplanet gitu ya teorinya kayaknya. Tapi kalian inget gak gitu teorinya tentang apa? Eksoplanet. Aku udah simpan PPT gitu di drive tentang eksoplanet, itu buatan Pak Ihsan, bisa dibaca, mungkin kalian nanti bakal inget, ini ternyata jawabannya ini gitu. Pastilah walaupun kalian gak nulis atau kotretannya di astronomi. Ada juga tuh di drive yang kalau nggak salah di foldernya PPT aku, yang PPT Mentari itu ada astronomi optik tentang teleskop gitu, bisa dibaca-baca. Itu sih ada 90 slide dan itu banyaknya latihan soal. Kalian bisa terus cobain latihan soal di situ. Itu emang aku buatnya banyak banget. Pernah aku buat itu pas tahun 2020 karena aku pernah ngajar gitu. Pernah ngajar di suatu grup gitu. Oke. Kok ini ya yang aneh ada keluar nama-nama planet yang disahkan NASA. Kenapa jadi pengetahuan umum? Tapi sebenarnya sih kalau yang nama-nama planet itu, kalau aku sih tipe orang yang kayak skala Beaufort, terus kayak macam-macam iklim, terus pengetahuan mungkin kayak pengetahuan umum kayak nama-nama planet sih aku suka di skip gitu. Karena kan kan soal tuh banyak ya. Misalnya kayak KSP kan 40 soal ya, kamu nggak ngisi astro 1 terus kayak mete 1 juga ya nggak apa-apa. Asal yang lainnya bener gitu, yang bagian hitungannya bener. Jadi maksudnya yang kamu tahu teorinya, yang kamu tahu rumusnya, yang kamu pernah baca tuh bener gitu, dan kamu hafal gitu. Buat kayak skala Beaufort, terus kayak macam-macam iklim dari A sampai D, terus kan ada anak-anaknya tuh kayak AF, AW, terus ada belum temperaturnya, apalagi skala Beaufort kan kalau itu kan malesin banget kan. Ya udah sih nggak apa-apa kalau di skip ya, kecuali kalau misalnya kalian hafal gitu. Oke, KSP saya ada nulis cara gak Kak? Kalau aku sih kan, aku juga KSP online. Ada nulis cara. Jadi kalian nih ya, karena KSP tuh online, jadi nggak mungkin kalian nulis soalnya itu di kertas gitu. Ya, jadi maksudnya nggak mungkin nulis jawaban tuh di kertas. Jadi kalian dari sekarang mumpung lagi maksudnya kan pasti tugas-tugas juga mengetik. Jadi kayak latihan ngetik secepat mungkin biar nanti waktu ngerjain esai itu cepat gitu ngetiknya. Jangan kayak kalian tahu jawabannya tapi karena kalian skill ngetiknya kurang, jadi kayak lama gitu ngerjainnya. Jadi saran aku, kalian belajar ngetik terus belajar pakai simbol-simbol matematika. Ya,
belajar pakai simbol matematika di Word. Jadi ntar tuh kalau nggak salah si platformnya tuh kalian dikasih tata caranya kan. Jadi ada PDF-nya gitu. Ntar tuh kayak ada petunjuknya. Ini buat apa sih? Ini buat simbol derajat. Simbol ini tuh di sini. Nah pokoknya ntar itu kalau nggak salah ada simulasinya juga. Nah pas simulasi kalian bener-bener coba-cobain, terus inget-inget di mana sih tempat simbol ini, terutama kayak simbol buat derajat, Armstrong dan lain sebagainya, buat meter gitu-gitu. Simbol bagi, simbol kali, simbol matematika gitu. Iya, semuanya diketik. Ya ribet. Emang ribet sih, kayak karena online kan. Jadi kalian juga harus punya skill itu. Belajar mengetik lah dari sekarang. Jadi kayak sayang kalau misalnya kalian tahu jawabannya tapi kalian kurang skill dalam mengetik, ya kalian bakal kalah sama orang yang misalnya dia biasa aja cuman dia tuh ngetiknya cepet gitu. Jadi apapun yang dia tahu dia tulis, ya semakin banyak poin yang dia tulis gitu. Karena waktu juga penting. Ya makanya dari itu biar waktunya nggak habis buat ngetik, belajar ngetik dari sekarang biar hasilnya itu cepat gitu. Terus juga belajar latihan soal yang banyak. Ya gitulah. Jadi kalian jangan jadi kalian sekarang mah kalau di zaman sekarang hubungan kalian dengan laptop dan keyboard tuh harus semakin dekat gitu. Karena udah berubah dari pulpen jadi keketikan gitu sih. Apalagi itu kan pasti astronomi bakal banyak hitungannya. Terus juga tahun kemarin KSP aku, kan mungkin soal KSP 2020 belum keluar ya. Aku juga nggak inget soalnya gimana, cuma itu hampir semuanya itu hitungan. Jadi kalau nggak salah itu oceanonya ngitung apa, gelombang atau arus. Meteorologinya itu ngitung iklim, tapi cuma ngitung rata-rata doang sih meteorologinya. Astronominya pasti tentang si hitungan. Geologinya juga tentang hitungan. Nah jadi semua hitungan. Jadi kalian harus bisa. Jadi pokoknya ntar pas simulasi, inget kan pas simulasi kan ada modulnya gitu loh. Jadi ntar tuh kayak ada modulnya, terus ada kayak simbol, terus kalian klik gitu si simbolnya. Ntar tuh kayak muncul simbol-simbol matematika buat dipakai. Nah kalian harus inget terus simbol itu gitu. Pengalaman kakak sendiri soal OSP kemarin ada yang sama gak? Soalnya kayak tahun-tahun sebelumnya ada. Jadi pas astro tuh nggak tahu kenapa sama, soalnya kayak astronomi sama kayak soal OSP kebumian 2018. Jadi kan mungkin kayaknya ya, aku juga nggak tahu dapat rumor dari mana. Jadi pokoknya kan aku tuh tahun 2020, berarti soal itu bakal sama kayak tahun 2000 yang genap-genap gitu. Nah kalian kan ganjil, berarti samanya kayak soal-soal ganjil gitu, berarti sama kayak 2019 mungkin, 2017 ya. Tapi si soal 2018 juga jangan dilupain gitu. Ngitung adiabatik kering dan basah enggak sih, enggak ngitung adiabatik, ngitung itu iklim, jadi kayak ada tabel-tabel gitu aja. Amin. Di PG-nya banyak hitungan juga atau cuma beberapa soal aja. Nah, kalau di PG-nya itu oceanonya lebih ke banyak baca grafik sih. Dia maksudnya lebih ke baca grafik. Terus juga astronomi buat PG-nya emang baru. Tapi buat tapi buat SA-nya tuh sama kalau nggak salah. Seingat aku sih sama. Nggak tahu sih apa soal simulasinya yang sama. Ya pokoknya gitulah. PG-nya juga astronomi hampir hitungan semua. Kalau yang lainnya nggak ada hitungan kayaknya. Seingat aku yang nggak ada. Paling oceano sih yang ada hitungan, yang rumus yang C akar GD, C sama dengan GT kuadrat per 2V, itu tuh harus ingat. Tapi soal astronomi rata-rata terbaru semua, yang kayak main aja sedikit yang sama. Iya bener, astronomi selalu terbaru sih. Nyari limit Roche gak sih? Itu mah bukan di pelatnas gak sih Adi bisa? Oh iya disuruh nyari limit Roche. Aku lupa. Aku bener-bener lupa. Iya. Terus apa ya? Mungkin skill yang harus kalian tingkatin adalah skill baca grafik gitu. Jadi kan sama kayak di TPS mungkin ya buat yang kelas 12.
Next bahas hitungan Oceano, boleh. Nah mungkin yang harus ditekanin tuh skill baca grafik. Jadi misalnya ada grafik batang nih, terus dia apa ya? Maksudnya kayak bisa kayak kalian latihan aja soal-soal grafik kayak soal di TPS gitu. Misalnya kayak grafik peningkatan air laut nih. Jadi misalnya dari tahun ke tahun si muka air laut tuh selalu tinggi. Terus kalau misalnya disuruh memprediksi buat 10 tahun ke depan, berarti kan karena semakin tahun dia naik, berarti nanti di 10 tahun ke depan juga dia bakal makin naik dong muka air lautnya gitu. Grafik pasang surut juga ya itu banyak. Dan itu sih kayaknya kayak udah biasa gak sih grafik pasang surut itu mulu yang keluar. Ya mungkin gitulah. Terus apa lagi? Intinya sih kalau buat KSP, KSK, KSN sih kayak nyari apa ya, maksudnya bikin strategi sendiri aja gitu. Kan teks tiap materi panjang ya pas KSP. Oh. Nah, kalau ada teks kayak gitu jangan dulu baca teksnya. Baca dulu soalnya. Nanti kalau dari soal baru balik ke si teksnya gitu. Jadi iya sih, biasanya kayak gitu. Soalnya pengalaman aku mau dia online, mau dia offline, si teksnya itu ya nggak usah dibaca dulu, baca soalnya dulu. Karena kadang-kadang misalnya soal yang pertama tuh si informasi buat ngerjain soal itu tuh langsung ada di soalnya gitu, nggak ada di teksnya. Dan biasanya itu yang ngambil dari informasi teksnya tuh buat soal terakhir. Misalnya kan astronomi tuh dari 1 sampai 10. Nah, malahan soal ke-10 doang yang si informasinya ada di teks panjang itu gitu. Ada yang jawabannya dalam teks, Kak. Oh iya, ada yang jawabannya dalam teks. Kalau nggak salah itu OSP tahun 2018. Nggak tahu 19, tapi tentang Oceano. Jadi kayak ditanyain tentang ini tuh pantai apa. Jadi kayak pantai apa yang memiliki ciri sedimentasinya besar gini. Oh, ternyata ada di teks. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian nemu istilah baru, misalnya ini pantai apa sih? Kenapa tiba-tiba nanyain pantai ini? Oh, berarti kalian kayak jangan dulu panik, baca teksnya. Oh, ternyata ada nih di teks itu. Itu sih. Terus kalau misalnya mau baca teksnya dulu, oh boleh. Terus kalau misalnya Humdarsi itu ya, oke, ada di soal SP. Jadi kalian kalau misalnya mau baca teksnya dulu, baca secara cepet aja sih. Cuman aku saranin sih jangan baca teksnya dulu, apalagi kan lewat laptop ya. Dan itu bakal musingin gak sih kalau kalian baca teks panjang itu. Dan bakal capek juga kalau kalian baca teks dulu baru ngerjain soal. Jadi jangan habis-habisin energi sih. Oke? Ada lagi? Nanti berarti hukum Darcy kan nyambung ke air tanah, ke geologi, hidrogeologi. Gitu paling ya. Aku stop sharing dulu deh. Ada yang mau ditanyain lagi? Soal semua ini. Main kuis enggak? Kalau misalnya kuis apa ya? Gimana nih kuis katanya? Materi tadi di-share di grup ya, di-share. Jadi materi tadi itu ada di drive itu yang Bitly Geoscience. Bitly Geoscience, terus di situnya judulnya Astronomi Bola dan Magnitudo. Nanti aku kirimin lagi kali ya linknya. Oke? Maksudnya grup Telegram kan, Fahrezi? Ya, awalina. Oh iya tuh kata Kanisa next ya, mentari sama akunya lagi lumayan hektik. Iya bener, jadi kita tuh lagi riuh gitu buat gathering disuruh kakak tingkat guys. Jadi agak-agak hektik gitu. Kalau misalnya kuis ya, kalau aku pribadi sih belum pernah pengalaman bikin kuis. Jadi takutnya kayak kuis yang aku bikin tuh tidak memprediksi KSP kalian gitu takutnya. Cuman mungkin kalau buat melatih mungkin bisa gitu.
Jadi saran aku sih kalian cari-cari aja soal-soalnya, banyak deh soal-soal gitu. Atau nanti mungkin kalau Anissa punya soal-soal latihan boleh dikirim. Atau aku juga ntar aku cari-cari lagi. Oke, makasih ya kalian. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Berarti yang paling urgent tuh itu ya geologi perlapisan, hidrologi, ya geohidrologi yang kayak gitu. Yang penting soal SP, iya benar itu. Iya, tuh kata Kanisa katanya soal SP dari 2008 itu hatam. Ya benar itu hatamin aja karena mungkin tiba-tiba keluar, apalagi yang hafalannya kan. Suka males kan, mungkin kalau yang hitungan masih bisa dihitung lah ya, kalian hafal rumusnya masih bisa dihitung. Kalau hafalan kan kayak banyak banget. Jadi mungkin cara cepetnya yang ngerjain soal biar hafal. Tuh, ya. Ada lagi? Mungkin sampai 14.40 ya. Kak. Oke, sok ditunggu ya sampai 14.40. Kalian kalau meteorologi aman kali ya? Gampang gak sih meteorologi pas KSK? Apa susah? Susah. Tentang apa? Yang susahnya tentang apa meteorologi? Gampang-gampang susah. Banyak soal sama Kak. Iya sih, banyak yang relate. Tapi yang paling coba deh, kan kalian pasti after draft, down draft. Gak pasti kan kalian selama apa ya? Selama pengalaman ngerjain soal nih, terus ikutan KSK, terus ngerjain soal udah banyak banget nih. Kata kalian yang pasti keluar nanti di KSP materi apa? Ini kan bisa memprediksi. Coba tebak-tebak aja gitu. Oh, awan. Di situ awan tuh banyak banget. Gelombang. Gelombang apa? Oceanografi maksudnya. Apa gelombang Rossby kayak gitu. Pelapisan, umur geologi. Nah, umur geologi tuh harus dihafalin ya. Kalau aku sih buat ngafalin umur geologi kayak buat catatan sendiri gitu. Terus ntar kalau aku buat ngafalin hal-hal yang banyak kayak gitu, coba tiap sholat subuh hafalin aja kayak inget-inget gitu. Atau enggak sebelum tidur tuh inget-inget lagi gitu biar terus inget buat si umur geologi. Alat-alat keluar, kecuraman gelombang, oseano, mineral ya pasti. Alat-alat. Terus juga kalau misalnya ada mineral tentang kimia gitu sih itu stoikiometri biasa ya, sama kayak persamaan mol gitu biasa. Berarti kalian itu PR-nya harus pinter kimia, pinter matematika, pinter fisika. Emang kayak gitu sih. Terus juga kayaknya fisika tentang fluida dinamis, statis, yang hukum Bernoulli itu harus hafal. Terus yang rumus Q sama dengan MC delta T, atau enggak Q sama dengan M dikali L. Yang apa tuh perubahan panas laten tuh itu harus hafal. Gitu. Jadi takutnya sih dosen-dosennya ngeluarin soal-soal yang relate sama yang kalian pelajari di sekolah gitu. Oke. Kalau Krismin sama petrologi juga harus dihafalin sih. Nanti aku kasih modulnya aja kali ya. Nisa, yang modul dari Pawayan boleh dikirim gak sih? Yang tentang kristal mineral gitu. Pawayan bukan sih? Jadi Pawayan tuh boleh, oke. Jadi Pawayan tuh bikin kayak PPT gitu tentang batuan, mineral, dan itu sangat-sangat lengkap gitu loh bikinnya. Ntar dikasih aja ya. Terus kayaknya itu mah harus dibaca sendiri aja gitu. Dan kalau dijelasin juga paling aku cuman bacain doang. Ya mendingan kalian baca sendiri, paling gak dihafal-hafal gambarnya gitu. Iya. Itu deh, ya udah 14.40. Kayaknya udah deh. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita.
Terus juga makasih banyak bagi kalian yang udah hadir dan udah mau aktif bersuara walaupun di chat gak apa-apa. Makasih ya, semoga bermanfaat. Semangat KSP-nya.